Kami bersyukur karena Tuhan kembali mengumpulkan kami di tempat ini. Kami bersyukur karena kami bisa beribadah. Tuhan sentuhlah hati kami, berikanlah kami firman-Mu, berikanlah kami hati yang mau diperbaharui, dan kiranya Tuhan yang menolong supaya setiap firman yang hari ini kami dengar sungguh-sungguh bisa membentuk kehidupan kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan yang urapi hamba-Mu ini dalam menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau yang memperlengkapi dan memberikan karunia-Mu, memberikan firman-Mu untuk bisa disampaikan pada setiap jemaat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Keluaran. Kita bersyukur ini menjadi perenungan ke-6 kita ketika kita merenungkan kitab Keluaran. Bersyukur karena dalam waktu-waktu terakhir banyak hal bisa kita bahas dan kita juga melihat di dalam kebaktian umum 1-2 ini banyak orang-orang juga yang kalau Bapak Ibu perhatikan setiap minggunya banyak orang baru yang baru pertama kali bergabung. Ada juga yang kemudian dari luar kota bergabung di tempat ini. Ada kesempatan-kesempatan di mana kita merenungkan bersama beberapa bagian firman Tuhan. Sampai di hari ini kita masuk ke dalam satu pembahasan yang akan menjadi penutup dari sebuah babak di dalam kitab Keluaran. Saya ambil beberapa review dulu sedikit sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hari ini. Ini pembahasan ke-6 seperti tadi yang saya bilang. Dan sampai di pasal 2 kita akan mengakhirinya hari ini. Kita hari ini akan membahas Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Dan nanti bagian berikutnya akan masuk ke dalam sebuah cerita yang baru tentang kehidupan panggilan Musa. Maka mari kita sekarang membuka dulu dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Mari kita membuka Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Kita hanya membahas 3 ayat hari ini supaya banyak yang bisa kita gali terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam cerita lebih lanjut tentang pemanggilan Musa. Mari kita membaca bersama-sama Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kita baca sekali lagi ayat 25, 1, 2, 3. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah Tuhan mendengar seruan umatnya. Nah, Bapak Ibu, kita di sini di dalam bagian ini langsung ayat 24 dengan jelas dikatakan Allah mendengar mereka mengerang. Dan hari ini kita akan melihat ada implikasi yang akan kita renungkan dari Tuhan yang mendengar seruan umatnya. Tapi sebelum itu kita tetap perlu mereview dulu beberapa bagian sebelumnya. Kita sudah merenungkan banyak hal gitu ya. Dari awal kita sudah langsung melihat Israel yang bertumbuh di tanah asing. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Ada pertumbuhan di tanah asing. Mereka bangsa yang datang cuma 70 orang kemudian menjadi sebuah bangsa yang besar. Padahal kemudian dalam berbagai hal yang mereka lalui, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami kesulitan dan banyak hal yang mungkin tidak bisa ideal untuk bisa menjadi sebuah pertumbuhan gitu ya. Waktu itu saya pakai ilustrasi kopi gitu. Kopi itu tidak bisa tumbuh di sembarang tempat gitu ya. Waktu di Korea saya melihat banyak tempat-tempat coffee shop tapi tidak ada kopi yang terlalu khas yang dihasilkan di Korea karena memang cuacanya ekstrim dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat juga pertumbuhan umat Tuhan juga kita punya parameter-parameter idealnya apa? Jemaat Tuhan itu bisa bertumbuh dengan apa? Misalnya kita kalau zaman sekarang jemaat Tuhan, gereja Tuhan bertumbuh kalau apa? Oh, kalau ada hamba Tuhannya ideal. Kalau finansial gerejanya ideal, semuanya tercukupi. Kalau misalnya kita bayangkan lagi, ada parameter-parameter tertentu yang akan membuat kita langsung berpikir,
pasti jemaat akan bertumbuh kalau punya ini beberapa hal gitu ya. Bisa dari aspek hamba Tuhannya, penata layannya, kemampuan gerejanya, atau militansi jemaatnya dan lain sebagainya. Tapi kita melihat Israel masuk ke Mesir dengan berbagai keadaan tidak ideal dan mereka tetap bertumbuh. Kenapa? Karena ada Tuhan yang setia dalam perjanjiannya. Di situ Tuhan memberkati mereka. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, ada berkat yang ditakuti oleh dunia. Di situ kita melihat juga ada tentang bidan-bidan yang tidak taat kepada Firaun. Ketika Firaun berusaha memperjuangkan kematian, menindas, menyengsarakan Israel, tapi Israel tetap bertumbuh, tetap diberkati Tuhan dan mereka jadi bangsa yang besar. Kita sudah lihat bagian itu sebelumnya. Lalu kita masuk ke dalam cerita langsung lebih lanjut kisah Musa gitu ya. Itu pembahasan keempat kita bicara tentang Musa. Musa ini sudah dibahas dari 2 pertemuan sebelumnya. Musa yang waktu masih bayi dilemparkan ke sungai Nil. Tapi kemudian secara ajaib diambil dari air dan di situ Musa jadi punya identitas sebagai orang Mesir. Tapi di sisi lain minggu lalu kita sudah membahas juga, Musa yang hidupnya sudah enak, sudah nyaman di Mesir. Tapi dikatakan dia keluar dari istana Mesir untuk melihat perbudakan dari saudara yang terjadi pada saudara-saudaranya. Jadi kita melihat 2 pertemuan sebelumnya bagaimana Musa dipersiapkan. Dari seorang bayi yang dikejar-kejar untuk dibunuh, tiba-tiba langsung posisinya naik setinggi-tingginya jadi seorang pangeran Mesir. Tapi kemudian dia melihat penderitaan umat Tuhan, dia keluar dari zona nyamannya dan di situ dia harus mengalami banyak kesulitan hidup. Dan akhirnya dia dari yang awalnya pangeran sekarang berubah lagi jadi buronan. Dia kemudian melarikan diri ke Midian. Nah, itu semua yang sudah kita renungkan bersama-sama. Ada banyak perenungan-perenungan, Bapak Ibu bisa coba melihat lagi apa yang sudah direnungkan sebelumnya. Tapi hari ini kita mau melihat satu bagian yang menjadi penutup dari sebuah kesatuan cerita ini tentang Musa. Dan di sini kita melihat ayat 23, pasal 2 ayat 23 sampai nanti pasal 3 akan terus berlanjut tentang Musa yang diutus Tuhan. Tapi ayat 23 sampai 25 di sini seperti memberikan sebuah interlude gitu ya, dari sebuah cerita besar antara persiapan Israel di Mesir dan kemudian masuk ke dalam cerita besar tentang pembebasan Israel yang dimulai dari Musa. Ada sebuah interlude kecil, 3 ayat ini yang kemudian bisa kita lihat. Dikatakan di ayat 23, lama sesudah itu. Lama sesudah apa? Kita langsung bertanya-tanya mungkin ya. Apa yang dimaksud dengan lama? Dikatakan matilah Raja Mesir. Oke Bapak Ibu, kita mungkin langsung berpikir, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Kira-kira apa yang mau penulis ini tunjukkan gitu ya. Kita sudah melihat cerita sebelumnya Musa di Midian. Dikatakan lama sesudah itu, berarti ini merujuk kepada sebuah cerita bagaimana Musa di Midian itu ngapain. Di Midian dia dipersiapkan menjadi gembala kambing domba. Dan di situ lama sesudah itu dicatat di ayat-ayat berikutnya nanti ada cerita di mana 40 tahun Musa dipersiapkan. Tapi kemudian dikatakan matilah Raja Mesir. Sepertinya cerita ini langsung mau membuat Musa itu digambarkan beranjak dewasa, bahkan udah tua gitu ya. Musa di Midian 40 tahun berarti dia akan diutus Tuhan di usianya yang ke-80. Bapak Ibu mungkin membayangkan, waduh 80 baru mulai pelayanan, ini gimana ini ceritanya? Ada kita sebagian anak-anak muda mikir kalau udah usia 80 mungkin udah tinggal menikmati hidup, bersantai-santai gitu ya. Kita melihat sekarang Pak Tong sendiri 86 tahun masih berjuang sedemikian rupa. Apakah pelayanannya baru sedikit? Tentu sudah banyak. Tapi kita melihat cerita Musa ini 80 tahun dia baru mulai dipanggil oleh Tuhan. Nah, apa yang mau disampaikan oleh penulis? Dikatakan di sini lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Aneh gitu ya, karena begitu dibilang matilah Raja Mesir, namanya sebuah kerajaan, namanya sebuah dinasti, sebuah bangsa yang begitu besar, gak mungkin gak ada pengganti. Terus apa tujuannya? Penulis ini menyampaikan matilah Raja Mesir, toh pasti ada pengganti juga kan. Dan di sini sepertinya mau menghadirkan matilah Raja Mesir, sepertinya ada kesan
ada pengharapan loh bagi umat Tuhan. Begitu orang yang jadi antagonisnya mati dalam sebuah film, pasti kita langsung merasa, wah apa ini yang kemudian jadi pengharapannya? Angin segar apa ini yang bisa kita nikmati? Kita menantikan ada sebuah hal baru yang indah yang akan terjadi. Tapi plot twistnya adalah orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Bagian ini mau menunjukkan orang yang memperjuangkan kematian bagi Israel sekarang mati. Berarti kita dibawa untuk melihat sepertinya Tuhan mau bekerja sesuatu. Tapi ternyata ceritanya masih tetap sama-sama saja. Orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan di situ kita melihat perbudakan ini yang membuat mereka akan tetap berseru. Perbudakan ini akan membuat mereka tetap menderita. Mereka berseru karena perbudakan itu dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Tuhan, sampai kepada Allah. Bapak Ibu, sini kita melihat sebuah perbandingan gitu ya. Ayat 24 kemudian melanjutkan dengan sebutan Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Ayat 24-25 ini jadi sebuah gambaran di mana apa yang Tuhan kerjakan, ada 4 kata kerja yang dipakai di sini ya. Ada 4 kata kerja yang dipakai, dikatakan Allah mendengar, Allah mengingat, Allah memperhatikan, dan ayat 25 ini mengatakan Allah juga Allah melihat dan memperhatikan gitu ya. Jadi 4 kata kerja yang dipakai tadi, yang pertama mendengar, kedua mengingat, ketiga melihat, dan keempat memperhatikan. Ini saya pakai terjemahan baru 2 agak sedikit berbeda itunya ya, kata yang dipakainya. Di terjemahan baru 2 pakai katanya mendengar, mengingat, memperhatikan, dan mempedulikan gitu. Tapi ya nanti kita akan lihat sedikit demi sedikit. Tapi Bapak Ibu, kita jadi belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar doa. Maka implikasi yang pertama kita belajar bahwa doa kita itu tidak pernah sia-sia. Doa kita itu tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu, Musa ketika di dalam bagian ini diceritakan dia sudah menghabiskan 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, tetapi kemudian dia masuk ke dalam sebuah babak baru. Minggu lalu saya kutip perkataan dari D.L. Moody, dikatakan Moody mengatakan bahwa Musa menghabiskan 40 tahun pertama untuk berpikir bahwa dirinya adalah somebody, adalah seorang penting gitu ya di Mesir. Tapi 40 tahun kedua yang dia jalani mengajarkan dia bahwa dirinya adalah nobody, bukan siapa-siapa. Dan 40 tahun yang berikutnya yang dia akan jalani, dia akan belajar apa yang Tuhan akan kerjakan, apa yang Tuhan dapat kerjakan bagi seorang nobody. Inilah yang menjadi interlude bagian ini yang kita akan renungkan. Maka di sini yang kita bisa lihat di awal cerita ini adalah Tuhan tidak membuang Musa yang tampaknya gagal. Tuhan tidak membuang Musa yang tampaknya gagal. Musa menamai anaknya Gersom. Di sini ayat 22 yang minggu lalu kita bahas. Musa menamai anaknya Gersom. Gersom ini dikatakan, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan di situ ada gambaran di mana Musa sudah kehilangan semuanya. Kehilangan semua ambisinya. Dulu dia di Mesir, dia berusaha mungkin mau membebaskan umatnya. Makanya dia bela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Dia mungkin punya ambisi besar untuk membawa keadilan, revolusi dan lain sebagainya. Tapi di sini ketika dia menamai anaknya Gersom, dia jadi pendatang di negeri asing. Dia ada gambaran di mana sebuah ambisi yang dia punya sekarang sudah terkubur. Tapi Tuhan tidak membuangnya. Dan di sini ayat yang barusan kita baca ada sebuah pengharapan baru. Meskipun dikatakan matilah Raja Mesir, tapi Israel masih tetap menderita. Maka dari itu Israel digambarkan sekarang ayat 24 dikatakan ayat 23 Israel mengeluh, berseru-seru dan seruan teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Bapak Ibu, perenungan pertama ini mengajarkan kita bahwa doa kita tidak percuma. Doa adalah sebuah kesempatan kita membawa permohonan kita kepada Tuhan.
doa tidak akan pernah menjadi sia-sia. John Calvin mengatakan bahwa doa itu adalah sebuah sarana untuk kita menimba berkat-berkat yang Tuhan sudah akan berikan bagi kita. Gambarannya Calvin mengatakan ini adalah gambaran doa itu kita menimba berkat-berkat yang Tuhan mau berikan. Menimba berarti ada sebuah upaya yang perlu kita lakukan, upayakan gitu ya. Zaman sekarang kita udah nggak banyak ada interaksi dengan cara menimba air di sumur atau dan lain sebagainya. Zaman sekarang kita tinggal nyalain pompa air atau mungkin pompa air langsung terhubung dengan keran air kita. Tapi di dalam gambaran yang Calvin berikan pada waktu itu, doa adalah sarana untuk kita menimba berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu gambarannya seperti sumber air yang begitu berlimpah-limpah ruah, sumber air yang selalu akan tersedia, itulah berkat Tuhan. Dan di situ John Calvin mengatakan berkat itu akan selalu tersedia, tetapi maukah kita menimba? Caranya gimana? Caranya adalah dengan berdoa. Doa tidak akan pernah sia-sia. Dikatakan di ayat 24 di sini, akhirnya Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Di zaman ini mungkin kita melihat kalau dikatakan mengingat gitu ya. Kita punya gambaran mengingat itu berarti ada sebuah tendensi kita sering lupa. Makanya kita sering diingatkan untuk ingat. Ada itu ya pembahasan di dalam hukum Taurat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa pertamanya langsung ingat? Karena seringkali kita lupa gitu ya tentang hari Sabat. Tetapi ini mengingat yang ditujukan untuk manusia. Sedangkan bagian ayat 24 ini dikatakan Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Di sini bukan berarti Allah lupa gitu ya. Ini bukan tentang memori. Tetapi di sini ketika dikatakan Allah mengingat adalah gambaran yang mau diberikan bahwa Tuhan itu sekarang akan segera bertindak. Dan ketika Allah bertindak berarti akan ada sebuah hal yang Tuhan kerjakan. Maka John Calvin mengatakan ketika Tuhan mendengarkan keluhan-keluhan umatnya, mendengar seluruh seruan, rintihan, bahkan keluhan yang disampaikan oleh umat Tuhan, John Calvin mengatakan dia bersedia atau Tuhan bersedia mendengarkan keluhan-keluhan kita supaya Tuhan bisa lebih membuktikan kasih-Nya kepada kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan bersedia mendengarkan keluhan-keluhan kita supaya Tuhan bisa lebih membuktikan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu, doa tidak pernah sia-sia. Doa akan selalu menjadi sarana yang bisa kita pakai untuk kita menimba berkat Tuhan. Doa itu bukan tentang Tuhan jadi ingat, Tuhan seperti gambaran orang yang terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan, akhirnya kita begitu berdoa jadi seperti mengingatkan Tuhan. Tuhan ingat loh, Tuhan mau berikan berkat ini kepada saya. Terus Tuhan kemudian begitu dengar doa kita lalu oh iya saya lupa. Enggak pernah seperti itu ceritanya. Tuhan selalu tahu apa yang harus Dia kerjakan. Bahkan di dalam keputusan atau rencana kekal Tuhan, doa kita tidak mengubah rencana kekal yang Tuhan sudah tahu dari awal sampai akhir. Tetapi Tuhan berikan ruang bagi kita untuk kita bisa berdoa supaya apa? Supaya kita menyelaraskan apa yang ada di dalam hati kita dengan apa yang ada dalam hati Tuhan. Bapak Ibu ingat cerita Abraham pasti ya? Abraham waktu berdoa syafaat bagi Sodom Gomora, sepertinya ada tawar-menawar dengan Tuhan gitu ya. Tuhan kalau ada 50 orang di sana, terus Abraham nego 45, 40, 30, 20 sampai terakhir 10 gitu ya. Ya ada itunya angka-angkanya sampai terakhir 10 padahal awalnya 50. Ini kalau kita ngelihat kalau jualan ini Tuhan kayaknya udah marah besar harusnya ya. Kalau Tuhan pedagang gitu dari 50 ditawar 10 ini apa-apaan gitu ya. Tapi kemudian kita melihat akhirnya keputusan Tuhan tidak berubah. Memang Tuhan mau hukum Sodom Gomora. Tapi Tuhan beri ruang bagi Abraham untuk bisa tawar-menawar. Dan di situ dia jadi mengenal adanya Tuhan yang murah hati. Adanya Tuhan yang berikan belas kasihan. Akhirnya Sodom Gomora tetap ditumpas juga. Tetapi Abraham imannya bertumbuh. Abraham imannya tidak statis. Abraham imannya semakin kenal Tuhan. Dan akhirnya dia melihat saudaranya Lot diselamatkan juga. Kita melihat doa tidak akan pernah jadi sia-sia.
Karena Tuhan bersedia mendengar keluhan-keluhan umatnya supaya dia bisa membuktikan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu, kita kemudian melihat doa ini menyadarkan kita bahwa kita ini perlu menantikan waktu Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita mungkin berseru kepada Tuhan, Tuhan gak jawab-jawab dan lain sebagainya. Ada ruang di mana kita kembali diajak untuk tunggu, lihat waktu Tuhan. Waktu itu Musa juga berusaha bertindak sendiri, menyatakan pembebasan bagi umatnya, bagi saudara-saudaranya. Tapi itu belum menjadi waktu Tuhan. Tuhan belum mau pakai Musa 40 tahun sebelumnya. Tuhan belum mau pakai Musa waktu dia masih jadi pangeran. Tapi Tuhan izinkan Musa lakukan itu. Kemudian Musa sampai harus jadi pelarian, jadi buronan. Supaya Musa juga diajarkan ada waktu Tuhan. Israel juga diajarkan menunggu sedikit lebih lama lagi. Menunggu waktu Tuhan. Dan di situ kita melihat akhirnya Tuhan ketika dia mau bertindak, dia akan ingat. Ingat terhadap apa? Tuhan tidak ingat. Tuhan dikatakan bukan ingat terhadap pencapaian Israel. Bukan ingat terhadap kesetiaan Israel. Karena Israel tidak akan setia. Tapi Tuhan ingat kepada janjinya. Karena janjinya yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu, bagian ini kemudian akan dibaca gitu ya. Ini kitab Keluaran ini ditulis memang banyak penafsir tradisional percaya kitab Keluaran ini diberikan bagi Israel yang sudah keluar dari Mesir. Mereka baca ini ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Tetapi penafsir-penafsir belakangan menafsirkannya ini dibaca bukan waktu mereka begitu keluar dari Mesir lalu langsung baca ini gitu ya. Ada penafsir-penafsir yang mulai mengatakan ini dibacanya itu sebetulnya lebih tepat di dalam konteks pembuangan. Mereka sudah keluar dari Mesir, sudah masuk ke tanah perjanjian setelah berkelana puluhan tahun di padang gurun. Sampai di tanah perjanjian ada raja-raja, jadi sebuah kerajaan besar. Mereka menyaksikan karya Tuhan yang begitu luar biasa di kerajaan Israel. Sampai pada akhirnya mereka tidak setia, dibuang Tuhan dan mereka mengalami pembuangan di Babel. Disinilah kemudian mereka merenungkan lagi bagian ini. Disinilah di dalam konteks pembuangan lah kemudian mereka belajar lagi Tuhan seperti apa sih yang mereka miliki. Dan mereka mendapati kitab Keluaran ini ketika mereka baca, oh Tuhan ternyata adalah Tuhan yang setia. Seperti gambaran Israel yang menantikan penderitaan ketika di Mesir, ketika mereka menantikan Tuhan memulihkan keadaan mereka, Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga orang-orang yang membaca bagian ini di pembuangan, mereka juga menantikan Tuhan, kapan Tuhan memulihkan keadaan kami? Kapan Tuhan akan membawa kami kembali ke Yerusalem? Di situ gambarannya mereka kembali diajak berdoa dan menantikan waktu Tuhan. Dan itu juga yang menjadi ajakan bagi setiap kita. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga kembali diajak untuk berdoa. Hari ini setiap kita diajak untuk melihat adanya Tuhan yang mendengar seruan umatnya. Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Doa kita tidak pernah jadi sesuatu yang percuma. Ada sebuah itu ya meme bercandaan gitu di media sosial. Ada anak muda berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah Tuhan. Setelah kami berjodoh, dekatkanlah juga. Kalau dia memang bukan jodohku, atau kalau dia adalah jodohnya orang lain, putuskanlah, jodohkanlah dia denganku dan dekatkanlah dia denganku. Akhirnya kembali lagi ujungnya itu. Sampai terakhir anak muda ini berkata, kalau dia memang bukan jodohku dan dia tidak bisa dekat denganku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain. Akhirnya semua tentang dirinya sendiri. Tapi dalam bagian ini kita belajar ada sebuah dorongan untuk kita menyelaraskan isi hati kita dengan isi hati Tuhan. Doa adalah sebuah metode, sebuah sarana untuk kita mengkalibrasi hati. Doa adalah sarana untuk kita mengevaluasi apakah apa yang kita doakan ini merupakan apa yang Tuhan juga mau perjuangkan dalam hidup kita. Inilah yang berarti kita perlu berdoa sesuai dengan isi hati Tuhan.
dalam gambaran tadi sepertinya ada sebuah pemaksaan terhadap Tuhan gitu ya. Sebuah dorongan untuk berdoa terus memaksa, sepertinya Tuhan jodohkanlah akhirnya kembali arahnya dengan kita. Ya bukan berarti tidak ada ruang untuk kita insist kepada Tuhan. Kita seperti berdoa itu bukan berarti nggak boleh ada insisting kepada Tuhan dalam doa kita. Dalam Lukas 18 diceritakan ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, tapi kemudian dia bertemu dengan seorang janda yang selalu minta haknya dibela. Terus datang setiap hari kepada hakim ini. Akhirnya hakim ini membela haknya karena udahlah daripada dia ngerepotin terus, nyusahin terus. Ini gambaran yang aneh gitu ya. Ada hakim, disebutnya hakim gak kenal Tuhan. Kemudian ada janda yang minta haknya dibela. Akhirnya hakim yang gak kenal Tuhan ini membela hak janda ini. Tapi kemudian yang Tuhan katakan, Allah membenarkan orang yang siang dan malam berseru kepadanya. Dikatakan seperti itu di Lukas pasal 18. Akhirnya janda ini dipuji, kenapa? Karena dia siang dan malam terus berseru untuk haknya dibela. Dan di sini Tuhan berkata, Allah akan membenarkan orang yang siang malam berseru kepadanya. Ini gambaran bahwa doa kita perlu terus disuarakan karena Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kita. Ayat 23 dan 24 ini menyatakan berulang kali Israel mengeluh, Israel berseru-seru karena perbudakan, dan perteriakan itu akhirnya, teriakan minta tolong itu akhirnya sampai kepada Tuhan. Disitulah kita melihat perubahan terjadi waktu Tuhan mengingat apa yang Dia janjikan kepada setiap kita. Yeremia 34 ayat 31 mengatakan, Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini adalah Tuhan yang diperkenalkan dalam Alkitab. Tuhan yang ingat pada janjinya, tapi tidak mau ingat pada dosa umatnya. Ketika Dia mengampuni umatnya, Dia tidak ingat dosa, tetapi Dia selalu ingat janji. Tuhan selalu ingat kepada janjinya, itulah Allah yang setia. Tapi waktu bicara tentang dosa, pengampunan, sekali Tuhan mengampuni, Dia tidak mau lagi mengingat-ingat dosa kita. Ibrani 8 ayat 12 juga mengatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Hari ini kita hidup di tengah dunia yang mungkin sudah banyak gambaran tentang doa yang begitu bermacam-macam gitu ya. Ketika bicara tentang doa, ada orang-orang yang mungkin bertanya, kalau Tuhan sudah tahu semua, kalau Tuhan sudah adalah Tuhan yang tahu dari awal sampai akhir, buat apa lagi kita berdoa? Ada orang-orang yang mungkin karena keadaan hidup yang begitu berat, sudah merasa udahlah gak perlu doa, tinggal nunggu aja, tinggal nunggu Tuhan bertindak. Ada orang-orang yang mungkin saking kecewanya dengan Tuhan, sudah lagi tidak mau berdoa karena merasa percuma berdoa. Tuhan tidak jawab juga pergumulanku. Tapi hari ini kita melihat doa adalah sebuah sarana untuk kita, seperti yang Calvin bilang, kita memberi ruang kepada Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya lebih besar lagi kepada setiap kita. Melalui apa? Melalui kita berdoa, menunggu waktu Tuhan, dan kita akhirnya akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Bapak Ibu, ada dalam mempersiapkan bagian ini saya jadi teringat kemarin beberapa pengurus atau orang-orang yang terlibat dalam humas di SKC Malang, kita jadi ingat momen-momen di mana ada garden praying. Bapak Ibu mungkin tahun-tahun sebelumnya melihat pengumuman tentang garden praying, saya melihat rata-rata kehadiran orang-orang yang ikut di garden praying ini sekitar belasan orang lah yang ikut hadir. Dan di situ pada kesempatan di beberapa minggu lalu, akhirnya SKC Malang sudah bisa berdiri. Kita bergumul tentang garden praying ini, dan akhirnya garden praying ini digabungkan ke dalam persekutuan doa. Tujuannya apa? Supaya kita, kemarin Bu Happy bilang lagi, supaya apa? Supaya kita bisa melibatkan lebih banyak orang untuk berdoa. Kita memasukkan pokok-pokok doa sekolah Calvin di dalam persekutuan doa gereja, supaya apa? Supaya lebih banyak orang-orang yang bisa berdoa. Supaya lebih banyak orang-orang yang terlibat di dalam persekutuan doa. Dan di situ menjadi sebuah ajakan lagi.
Bapak Ibu, mari berdoa bersama-sama dengan umat Tuhan. Berdoa dalam persekutuan doa di dalam gereja Tuhan. Kembali lagi, ini bukan tentang sekedar doa mau sendiri, mau rame-rame dan lain sebagainya. Tetapi kita belajar satu kebenaran prinsip dasar bahwa doa adalah sesuatu yang tidak akan pernah menjadi percuma. Kenapa? Bukan karena kita memberikan informasi kepada Tuhan, lalu Tuhan yang sibuk itu akhirnya jadi ingat terhadap seruan kita. Bukan. Tetapi doa itu adalah sarana untuk kita menimba berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dan mau berikan bagi setiap kita. Dan di situ kita belajar juga doa itu membuat kita bisa melihat lagi ada kasih Tuhan yang akan dinyatakan lebih besar untuk kita. 1 Petrus 3 ayat 12 mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dikatakan di sini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Inilah yang pertama yang bisa kita renungkan. Perenungan hari ini kita bicara tentang Tuhan mendengar seruan umatnya. Implikasi yang pertama, doa kita tidak percuma. Dan yang kedua, yang terakhir adalah kita melihat, yang pertama tadi doa tidak percuma. Kedua, kita melihat Allah yang dikenal melalui relasi. Allah yang dikenal melalui relasi. Ayat 25 mengatakan, lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Ini di dalam terjemahan baru 2. Tetapi di terjemahan baru 1, di ayat yang tadi kita baca bersama-sama, dikatakan maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka gitu ya. Melihat, memperhatikan, atau di terjemahan baru 2 pakai katanya memperhatikan, memedulikan. Nah, di sini gambarannya sengaja ayat 25 ini sebetulnya mau diparalelkan dengan apa yang dikatakan di ayat 11. Pasal 2 ayat 11 dikatakan, suatu hari ketika Musa telah dewasa, dia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Musa keluar untuk melihat kerja paksa saudara-saudaranya. Tapi akhirnya cara Musa tidak berhasil. Cara Musa yang gegabah waktu itu membuat dia harus jadi buronan, pelarian, dan Tuhan pakai lagi nanti di bagian berikutnya kita akan bahas. Tapi di sini ayat 25 dikatakan, Tuhan Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Musa yang melihat, tapi dengan caranya gagal. Tetapi sekarang digambarkan Tuhan juga melihat. Ini jadi sebuah penghiburan, kenapa? Karena akhirnya orang-orang yang membaca bagian ini di pembuangan, orang-orang yang membaca Keluaran pasal 2 ini di masa-masa berikutnya jadi sadar. Apa yang Musa pemimpin mereka perjuangkan, apa yang Musa waktu itu berusaha lakukan, itu adalah hal yang sama yang Tuhan juga mau kerjakan. Maka keluarnya mereka dari padang gurun, keluarnya mereka dari bangsa Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Ini bukan semata-mata akal-akalannya Musa. Ini bukan semata-mata karena kehebatan Musa. Tetapi mereka bisa melihat ada sebuah keterkaitan antara Musa dengan Tuhan sendiri. Bahwa di balik apa yang Musa lakukan ada tangan Tuhan yang bekerja melalui Musa. Dan di sini kita jadi melihat di dalam perenungan yang kita lakukan hari ini. Ketika kita melihat banyak keadaan-keadaan yang sulit untuk kita lewati. Banyak keadaan-keadaan tengah dunia kita yang tidak baik, banyak pergumulan, banyak kekhawatiran dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat ada Tuhan yang juga bekerja lewat manusia, lewat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, lewat pemimpin-pemimpin kita, lewat banyak hal yang kita bisa dapatkan melalui orang-orang sekitar kita. Mungkin ada rekan-rekan yang Tuhan tempatkan di saudara, di kiri kanan saudara. Mungkin ada rekan-rekan pelayanan, rekan-rekan kerja, ada banyak orang-orang yang menjadi teman brainstorm kita, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin ya pemimpin kita, bos kita di kantor dan lain sebagainya. Orang-orang ini pun bisa Tuhan pakai untuk memperjuangkan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Seperti Musa sudah digambarkan dia melihat,
Tetapi walaupun dengan caranya Musa gagal, Musa kemudian harus menunggu waktu lebih lama lagi. Tetapi ini adalah gambaran yang Tuhan mau hadirkan. Allah pun melihat orang Israel. Allah pun mau memperjuangkan yang namanya keadilan di tengah Israel. Dan di sini kita jadi melihat kata kerja terakhir yang digunakan di sini adalah Allah memperhatikan mereka. Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu, kata memperhatikan ini adalah sebuah kata yang sangat umum, ribuan kali muncul di dalam Keluaran pasal di dalam seluruh perjanjian lama gitu ya. Kata memperhatikan ini sebuah kata yang sangat-sangat umum, tetapi ada sebuah makna yang khusus juga yang perlu kita renungkan bersama. Kenapa? Karena kata memperhatikan ini dengan ada kata yada gitu ya. Yada itu menunjuk kepada sebuah relasi yang sangat intim. Yada dipakai untuk sebuah pengenalan yang sangat dekat. Bahkan relasi suami istri ketika bersetubuh itu menggunakan kata yada juga. Ini gambaran di mana Perjanjian Lama menggunakan kata yang umum ini untuk menyatakan sebuah hal yang sangat intim, dekat, dan ada sebuah relasi yang kuat di antara kedua belah pihak. Di sini Allah yang memperhatikan keadaan umatnya menggunakan kata yang sama. Maka kita melihat Kejadian 4 ayat 1 misalnya, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah ini dikatakan manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Bersetubuh ini menggunakan kata yada. Jadi gambaran yang dipakai di sini adalah gambaran yang Tuhan mau nyatakan Tuhan itu begitu mengenal, begitu memperhatikan, begitu dekat dengan umatnya. Ada sebuah relasi yang mau Tuhan bangun. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat lebih lanjut lagi. Ada sebuah hal yang menarik di sini karena sampai di titik ini Keluaran pasal 2 sama sekali belum disebutkan. Ini pertama kalinya disebutkan adanya figur Allah yang diperkenalkan bagi umatnya. Dari Keluaran pasal 1 sampai 2 bagian sebelumnya kita sama sekali melihat mana Tuhan. Ketika Israel ditindas, ketika Israel mengalami banyak kesulitan dan pergumulan, kita terus bertanya-tanya dalam 5 perenungan sebelumnya. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan sepertinya bergerak di balik layar. Tuhan sepertinya belum langsung muncul ke stage ke panggung itunya ya. Tetapi sekarang kita melihat di dalam bagian ini Tuhan akhirnya diperkenalkan. Allah digambarkan mendengar rintihan mereka, mengingat perjanjiannya. Tetapi perlu kita simak sama-sama. Kata apa yang dipakai untuk Tuhan? Di sini dipakai katanya Allah atau Elohim. Elohim itu adalah gambaran yang sangat umum, gambaran yang ya semua Tuhan juga bisa disebut El gitu ya, Tuhan atau Tuhan semua pakai kata El, Elohim. Sedangkan biasanya kalau dikatakan perjanjian umat dengan umat Tuhan, Allah yang ingat perjanjiannya, Abraham, Ishak, Yakub, semua itu selalu menggunakan kata Yahweh. Ada perbedaan istilah di sini ya. Antara Allah Elohim dengan Tuhan yang Tuhan huruf besar semua itu menggunakan kata Yahweh. Di sini dikatakan Allah mendengar, memperhatikan seruan umatnya. Di mana Yahweh? Kenapa Allah yang dihadirkan di sini bukan Yahweh? Kenapa Allah yang mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub ini bukan Yahweh? Kenapa yang dikatakan adalah Elohim? Mana Yahweh? Nanti Yahweh baru muncul di Pasal 3 waktu dia akan memperkenalkan diri kepada Musa. Di ayat 4 dikatakan ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Nah di sini baru muncul kata Yahweh di pasal 3 ayat 4. Tetapi sampai bagian ini masih diperkenalkannya Allah sebagai Elohim. Nah apa perbedaannya? Ini gambaran yang mau penulis sengaja hadirkan. Untuk apa? Supaya menyadarkan waktu itu Israel sudah 400 tahun di Mesir. Apakah mereka masih ingat terhadap Allah yang mengingat janjinya? Apakah mereka masih ingat kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Mungkin belum tentu. Mungkin belum tentu mereka ingat kepada Allah yang
pernah berkarya bagi Abraham, Ishak, Yakub, bagi bapak leluhur mereka. Mungkin mereka sudah lupa selama 400 tahun itu diperbudakan. Mereka sudah lebih akrab dengan penyembahan Mesir, penyembahan dewa-dewa yang begitu banyak. Mereka mungkin sudah lebih akrab dengan datang ke Sungai Nil untuk berdoa kepada dewa Sungai Nil dan lain sebagainya. Dan di sini dikatakan ketika mereka bahkan mungkin sudah lupa, ketika Israel, ketika umat Tuhan mungkin sudah lupa pada Tuhan. Tapi gambarannya adalah Allah Elohim itu tidak pernah lupa terhadap umatnya. Bahkan nanti kemudian dari Elohim dia akan lagi-lagi memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Maka bagian kedua ini membawa kita untuk merenung bahwa Tuhan harus dikenal melalui relasi. Tuhan harus dikenal melalui relasi. Dari Elohim, Tuhan akan memperkenalkan dirinya lebih lanjut sebagai Yahweh. Dari Allah yang Elohim itu gambarannya Allah yang besar yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah yang umum saja semua orang bisa kenal Allah seperti ini. Tapi nanti dia akan masuk ke dalam pengenalan lebih jauh. Bahwa Allah ini mau dikenal sebagai Allah yang berjanji. Allah yang setia pada janjinya. Allah sebagai Yahweh yang mau menyatakan dirinya untuk sebagai Allah yang dekat kepada umatnya. Bapak Ibu, hari ini banyak orang berusaha mengenal Allah dengan cara apa? Dengan cara mungkin ya pengenalan lewat doktrin, informasi, lewat serangkaian kalimat-kalimat atau bahkan mungkin di dalam buku katekisasi kita dan lain sebagainya ada gambaran yang menjelaskan secara komprehensif Allah seperti apa yang kita miliki, Allah seperti apa yang kita kenal. Bukan berarti nggak boleh gitu ya, bukan berarti kita jadi anti doktrin, tetapi ada satu hal yang lebih lanjut yang perlu kita renungkan, bahwa Allah itu mau dikenal lewat relasi. Kita mungkin bisa jadi orang-orang yang tahu Allah Maha Kuasa, Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan lain sebagainya. Tahu betul, secara epistemologi tidak diragukan gitu ya. Secara pengetahuan kita tahu semua hal itu. Doktrin-doktrin semua kita khatam karena katekisasi kita lancar semua misalnya gitu ya. Tapi apakah kita berelasi dengan Tuhan? Itu jadi hal yang lain yang harus kita perjuangkan. Itu jadi hal yang lain yang perlu kita terus gumulkan di hadapan Tuhan. Karena relasi tidak akan pernah statis. Relasi yang Tuhan harapkan adalah sebuah relasi yang terus bertumbuh. Semakin lama, semakin mendalam. Bukan hanya semakin mengenal, semakin tahu doktrin, semakin pintar secara akademik. Tetapi hal yang sama pentingnya juga adalah semakin lama menjadi orang Kristen adalah gambarannya semakin mengenal Allah yang dikenal lewat relasi. Allah yang semakin lama membuat kita punya kedekatan lebih lanjut. Lewat kedekatan itu kita jadi punya kepekaan lebih lanjut dengan Tuhan. Peka terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan. Kenapa seringkali banyak hal kita bergumul, sulit untuk kita lewati, pergumulan-pergumulan tidak terjawab. Mungkin seringkali karena kita belum sepeka itu terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Disinilah kita belajar. Semakin kita berelasi dengan Tuhan, semakin kita juga bisa memiliki kepekaan yang lebih dalam terhadap kehendak Tuhan. Bapak Ibu, di dalam PA sebelumnya, ini sedikit sharing saja. Dalam PA sebelumnya hanya beberapa gitu yang hadir, sekitar 20-an orang. Bersyukur karena PA bisa kembali dilakukan. Ini untuk berikutnya juga kami mengundang setiap kita bisa mengikuti pendalaman Alkitab secara fisik. Tapi di dalam PA sebelumnya kita membahas tentang humanisme gitu ya. Humanisme itu kemudian ada beberapa akar-akar yang sudah ditanam di dalam sejarah. Dalam PA sebelumnya kita bahas tentang filsafat, kita bahas tentang sejarah dan lain sebagainya. Dan di situ salah satu pengaruh yang menjadi cikal bakal terjadinya humanisme itu apa? Di dalam abad-abad pertengahan awal, abad 11, 12 dan lain sebagainya, ada tendensi di mana kerajaan waktu itu di Eropa mulai mengalami berbagai gejolak. Kerajaan Islam mulai berpengaruh, mulai meluas ke berbagai negara di Eropa. Sampai di dalam keadaan itu, perang sudah mulai mereda. Tapi di abad-abad pertengahan itu mulai ada dorongan mempelajari
tulisan-tulisan Aristoteles, tulisan-tulisan filsafat dengan lebih dalam. Akhirnya dunia pada waktu itu bergerak semakin lama semakin akademis, semakin memperjuangkan nilai-nilai yang begitu mendalam tentang doktrin, tentang pengenalan akan dunia, pengenalan akan alam, dan lain sebagainya. Akhirnya akademik dan universitas semakin dikembangkan. Dan di situ implikasinya apa? Sekarang gereja-gereja juga mulai terdorong untuk mencari pembenaran-pembenaran yang bersifat rasional. Mulai menggunakan rasio kita, rasio manusia untuk mempelajari alam semesta, mempelajari seluruh dunia. Akhirnya juga kitab suci diteliti lebih lanjut lagi, bahkan dari bahasa asli sekarang digali lebih lanjut. Dan akhirnya kita melihat lahir sebuah tokoh besar bernama tokoh ini bernama Thomas Aquinas. Dia kemudian mulai mensistematisasi berbagai doktrin-doktrin Kristen. Hari ini Bapak Ibu tahu ada doktrin misalnya speak, gereja yang keenam gitu, eklesiologi, doktrin tentang gereja. Nanti ada doktrin tentang Roh Kudus, doktrin tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Semua itu juga pengaruhnya memang sudah dari abad pertengahan. Ada tendensi untuk mengotak-ngotakan teologi gitu ya di dalam doktrin A, B, C dan lain sebagainya. Akhirnya teologi dikembangkan semakin bersifat akademis, rasio manusia dimaksimalkan sedemikian rupa untuk memahami kebenaran alam semesta, kebenaran tentang ciptaan Tuhan dan lain sebagainya. Semua ini dikembangkan dengan sedemikian rupa dan memberikan warisan besar. Tetapi ada masa di mana akhirnya teologi menjadi semakin lama semakin dingin. Akhirnya yang didebatkan di gereja apa? Misalnya ada berapa malaikat yang menari di ujung jarum. Kita mungkin pernah dengar gitu ya. Ada berapa, pokoknya macam-macam semua hal yang spekulasi dan mungkin cuma memuaskan kuriositas kita gitu ya. Wah keren nih kalau kita bisa tahu seperti kalau di dalam dunia ilmuwan gitu ya. Kalau orang bisa tahu misalnya jarak bumi ke matahari bolak-balik berapa dengan berapa kecepatan, kalau dengan kecepatan cahaya bisa berapa kali orang bisa memutari bumi dan lain sebagainya. Ada pengetahuan-pengetahuan seperti itu yang simply hanya pengetahuan gitu. Dan di situ pernah juga terjadi pada teologi, pada gereja. Akhirnya banyak orang di zaman itu mempelajari lebih lanjut tentang malaikat, tentang setan, bahkan demonologi berkembang sedemikian rupa. Mungkin ada teolog-teolog yang memetakan seluruh silsilah keluarganya iblis dan lain sebagainya gitu ya. Itu pernah terjadi dalam sejarah. Itu warisan yang perlu gereja pikirkan lagi dan gak boleh sampai hilang total gitu ya. Tapi kemudian ada ekstrim yang perlu kita waspadai adalah seringkali gereja bisa jadi begitu akademis dan akhirnya kehilangan yang namanya perenungan akan relasi. Epistemologi dan relasi, keduanya perlu diseimbangkan. Dan di sini perenungan kedua kita ini menyatakan ada Allah yang mau dikenal juga di dalam relasi. Bukan hanya dikenal lewat pengetahuan, lewat doktrin, tetapi Allah yang mau adanya pengenalan yang lebih dalam. Dari Elohim nanti akan diperkenalkan sebagai Yahweh. Dari Allah yang secara umum akan diperkenalkan secara khusus tentang Allah yang berjanji. Ini menjadi sebuah dorongan, mari kita mengenal Allah lebih lanjut di dalam relasi. Hari ini banyak orang-orang yang mungkin sudah merasa cukup dengan datang ke gereja, belajar, dapat firman Tuhan, bahkan pilih gereja pun sudah merasa oke, dapat gereja yang baik, yang memberikan pengajaran yang sehat tentang firman Tuhan, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang bagus Bapak Ibu. Tetapi ada sebuah dorongan yang perlu kita pikirkan untuk pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan iman kita akan bekerja lebih baik kalau kita memikirkan juga satu sisi yang lain yang sering terlupakan di zaman ini, bahwa Allah perlu dikenal lewat relasi. Mari kita berelasi dengan Tuhan, berelasi melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui gereja Tuhan. Ini yang bisa kita renungkan, dua hal ini, dan sebagai penutup, pada akhirnya kita juga diberikan kekuatan melalui adanya Yesus Kristus yang kemudian seperti tadi perenungan pertama mengatakan doa kita tidak percuma.
Dan di dalam Yesus kita sadar Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Kenapa? Karena doa kita adalah doa yang diserukan kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Berapa waktu lalu ada beberapa rekan-rekan dari universitas, dari UM datang ke sini untuk wawancara, datang gitu ya, ini sebagai sharing penutup. Mereka datang beberapa orang gitu dari UM, mereka beragama Muslim, ada tugas kuliah, saya lupa jurusan mereka bermacam-macam gitu ya, tapi kalau nggak salah nama mata kuliahnya budaya visual. Kemudian mereka diberikan tugas untuk mencari tahu tentang apa yang berkaitan dengan budaya visual di dalam gereja. Akhirnya mereka datang, kalau Bapak Ibu melihat gitu ya, setelah KU2 minggu lalu, mereka udah baris di depan. Kemudian akhirnya ketika jemaat beberapa sudah pulang, mereka datang bicara-bicara dengan saya. Yang mereka pertanyakan pertama langsung, lukisan di depan itu artinya apa ya? Terus saya tanya, kalian agamanya apa? Muslim, oke. Jadi saya nggak bisa langsung bicara tentang lukisan. Saya harus ceritakan dulu cerita Alkitabnya gitu ya. Karena mau bicara tentang Rembrandt, tentang lain-lain sebagainya, mereka nggak ngerti juga ini gambar apa gitu kan. Akhirnya saya bicara tentang lukisan, tentang cerita Alkitab, tentang penginjilan dan lain sebagainya. Lanjut, mereka tanya lebih lanjut sampai masuk ke tempat ibadah ini. Banyak hal ditanya, banyak hal direnungkan, kemudian mereka tanya juga tentang musik, mereka tanya tentang mimbar, tentang aula ibadah, tentang lain sebagainya. Semua hal ditanya tentang budaya visual, tentang hal-hal yang lain-lain. Dan salah satu hal yang ditanyakan juga tentang perbedaan Kristen, Protestan dengan Katolik. Kemudian saya masuk ke dalam pembahasan, wah panjang lebar 1 jam kami bicara gitu ya. Padahal awalnya cuma mau bicara singkat, santai-santai, tapi jadi pembahasan yang begitu komprehensif gitu tentang relik, tentang lukisan yang sering ada di dalam ibadah dan lain sebagainya. Banyak orang menggunakan media-media untuk berdoa gitu ya dalam gambaran agama Katolik pada abad pertengahan. Mereka juga punya patung-patung, punya relik-relik dan lain sebagainya yang mereka percaya kalau menggunakan media ini kita berdoa bisa lebih manjur, lebih ampuh. Akhirnya banyak gambarannya berdoanya bukan cuma pada Tuhan Yesus, pada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, tapi berdoa juga dengan bantuan Gucci yang sudah berapa ratus tahun peninggalan dari Santo siapa gitu misalnya. Atau macam-macam, banyak relik-relik yang dipakai. Di zaman modern ini juga banyak orang menggunakan metode-metode lain seperti ya ada benda-benda yang dianggap sakral, suci. Ada mungkin beberapa rekan-rekan tahu kemarin ada saudara-saudari kita yang ikut berdoa di sini, kemudian nanya ada air suci nggak di sini untuk nanti kita pakai untuk berdoa gitu ya. Di situ gambaran yang kita nggak pakai semua media-media seperti itu. Kenapa? Cuma satu alasannya, yang paling penting, karena kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Adakah yang lebih manjur daripada Tuhan Yesus? Tidak ada. Di sini kita belajar. Israel berseru kepada Tuhan dan doanya tidak percuma. Sekarang kita pun berdoa berseru kepada Tuhan dan doa kita tidak akan pernah menjadi percuma. Kenapa? Karena kita berdoa, doa kita didengar Tuhan karena kita doanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan berarti semua doa pasti akan dijawab sesuai keinginan kita. Tapi kembali lagi, doa menjadi sarana untuk kita menyelaraskan isi hati kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus pun adalah seorang yang turun ke dalam dunia. Dia bukan hanya memberikan firman, tetapi dia juga berelasi dengan orang-orang yang terkecil sekalipun. Kenapa Tuhan tidak hadir di istana yang besar, di istana yang megah, dan kemudian berelasi dengan orang-orang yang besar saja, berelasi dengan raja-raja yang paling terkenal di dunia? Tidak, tapi Tuhan berelasi dengan orang-orang paling rendah yang diasingkan masyarakat. Supaya apa? Supaya kita sadar, kita kenal Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mengundang setiap orang paling rendah sekalipun dan orang paling berdosa sekalipun untuk bisa datang kepada Dia di dalam sebuah relasi. Maka bertumbuhlah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk bertumbuh di dalam doa, untuk bertumbuh di dalam pengenalan kita akan
Tuhan melalui Yesus yang sudah hadir di dalam dunia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan hadir mendengarkan seruan doa umat-Nya. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hadir di dalam sebuah relasi yang terus dibangun dengan sebuah kedekatan. Bukan Tuhan yang hanya memberikan proposisi-proposisi, bukan Tuhan yang hanya hadir untuk memberikan pengajaran. Kami mau juga belajar Tuhan, tetapi di sisi lain kami pun mau berelasi dengan Tuhan. Bawalah kami untuk mendekat kepada Tuhan. Bawalah kami untuk bukan hanya mengenal Tuhan melalui setiap pengetahuan, tetapi juga kami mau mengenal Tuhan lewat relasi. Keduanya mau kami perjuangkan, karena kami tahu Tuhan, hidup kami terlalu singkat, terlalu terbatas untuk bisa mengenal Tuhan yang begitu besar. Dan ajarlah kami bisa mengenal Tuhan dengan benar, lewat doa, lewat firman. Kami mau mengenal Kristus melalui gereja-Mu ya Tuhan, melalui tubuh Kristus yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur dan kiranya Tuhan yang memberkati kami untuk punya hati yang mau terus bertumbuh dalam Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.